Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak, hari ini kita akan lanjut ke pembahasan tugas dan sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Silahkan dibuka paketnya halaman 132. Disiapkan buku tulis ataupun pulpennya untuk merangkum, dan semoga bermanfaat. Mari disimak video pembelajaran ini sampai habis. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Tugas dan sifat mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas Nabi Muhammad SAW, ya. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu adalah utusan Allah, ya, utusane Gusti Allah. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Beliau mempunyai tugas yang diemban untuk disampaikan kepada manusia, ya. Beliau mempunyai tugas dari Allah yang diemban untuk disampaikan kepada manusia yang ada di dunia ini. Tugas Nabi Muhammad SAW menurut surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Bisa kita lihat artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami Allah mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Dalam surat Al-Ahzab 45 sampai 46 bisa kita simpulkan tugas Nabi Muhammad adalah syahidan, ya. Yang kedua adalah mubasysyiron. Yang ketiga adalah nadhiron. Yang keempat adalah da'iyan ilallah. Yang kelima adalah sirajan muniron. Ya, tugas Nabi Muhammad menurut surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 ada berapa? Ada 5. Syahidan, mubasysyiron, nadhiron, da'iyan ilallah, sirajan muniron. Mari kita bahas bersama-sama tugas satu persatu dari Nabi Muhammad. Syahidan, menjadi saksi bagi seluruh umat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kelak Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Piye umatmu pas urip ning donya, ya. Yang menjadi saksi adalah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, mubasysyiron, pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira kepada umat yang beriman, ya. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau mengikutinya, ya. Mengikuti apa? Bahwasanya yang berhak disembah adalah Allah. Iki kabar gembirane melu Gusti Allah,
jalankan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangannya. Balasan untuk kalian adalah surganya Allah ya. Hidup di dunia ini hanya untuk tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad disuruh memberikan kabar gembira kepada manusia. Selanjutnya nadhiron, memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya awas kamu kalau tidak mau melakukan perintah Allah, apalagi menjalankan semua larangan Allah, kelak kamu akan ditempatkan di nerakane Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya adalah da'iyan ilallah, penyeru kepada agama Allah. Agamanya Allah kuwi apa? Agama Islam. Nabi Muhammad sudah sejak menjadi Rasulullah disuruh untuk berdakwah ya. Kemarin kita sudah belajar dakwah Nabi Muhammad ini dimulai dengan sembunyi-sembunyi, kemudian turun wahyu menjadi terang-terangan. Awet diiko wis diseru karo Nabi Muhammad ya. Karena memang tugas Nabi Muhammad adalah penyeru kepada agamane Allah, yaitu agama Islam. Yang selanjutnya adalah sirojan muniran, cahaya yang menerangi umat manusia ya. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menjadi cahaya. Bayangkan saja ketika dulu belum ada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bagaimana manusia semuanya bodoh ya, karena pada saat itu namanya disebut dengan jahiliyah, zaman kebodohan ya. Mereka suka berperang, berkelahi, mabuk-mabukan, berjudi, bahkan mereka tak segan membunuh anak perempuan mereka sendiri yang baru lahir karena dianggap hina ya, dianggap memalukan, karena dianggap tidak bisa perang. Nah itu bayangkan kalau kita hidup pada zaman dahulu, apa yang terjadi ya? Hanya kecemasan, tidak ada ketenangan ya, kegelapan, semuanya tidak aman. Nabi Muhammad datang dengan agamanya Allah ya. Agama Islam itu agama yang baik, agama Islam itu agama yang indah ya. Manusia semuanya derajatnya sama, yang membedakan hanya tingkat takwanya. Tidak ada perbedaan manusia ya, semuanya sudah diatur di dalam agama Islam. Jadi Nabi Muhammad ini datang membawa cahaya. Nabi Muhammad telah menyelamatkan manusia dari zaman kebodohan ke zaman terang benderang ya, di zaman kegelapan dan sekarang menjadi terang benderang. Itulah tugas Nabi Muhammad menurut Al-Quran ya. Kita lanjut. Nabi Muhammad ini merupakan uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu apa? Teladan yang baik ya. Bahanik sudah sering berkata, kalau kita mau mencontoh seseorang yang nyata ya, contohlah sifat Nabi Muhammad, karena selama hidupnya akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad itu adalah akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kejelekan ya. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri. Nabi Muhammad tidak pernah pokoknya sing elek-elek niku mboten nate nggih. Makanya kalau kita ingin menjadikan seseorang idola, itu idolakanlah Nabi Muhammad. Teladanilah sifat-sifat dari Nabi Muhammad. Bahkan istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah itu pernah berkata ya, bahwa akhlak Nabi Muhammad, akhlak beliau adalah Al-Quran. Al-Quran ki jerone apa mbak?
jerone apik kabeh ra. Lah nikulah akhlak Nabi Muhammad. Aisyah itu kan istri Nabi Muhammad, setiap hari hidup dengan Nabi Muhammad. Jadi beliau tahu bagaimana sikap dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad ini layaknya Al-Qur'an. Semuanya baik, tidak ada yang buruk. Nabi Muhammad juga pernah bersabda ya, innama bu'is tuli utammima makarimal akhlak, rawahu Ahmad. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang zaman dulu itu tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Akhlak mulia Nabi Muhammad itu contohnya apa saja ya? Nabi Muhammad itu mempunyai sifat-sifat dan perilaku yang terdapat dalam sifat wajib Rasul atau sifat wajib Nabi, yaitu yang pertama, kalian pasti masih ingat ya, sifat wajib Rasul yang pertama adalah siddiq atau jujur, benar dalam berucap. Selama hidupnya Nabi Muhammad itu selalu jujur, mengatakan apa yang benar. Bahkan sebelum Nabi Muhammad itu menjadi seorang rasul ya, Nabi menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun. Sebelumnya Nabi Muhammad itu sudah mendapat gelar Al-Amin dari kaum Quraisy pada saat itu ya, sebelum beliau menjadi seorang rasul. Karena apa? Karena beliau ini tidak pernah berbohong. Al-Amin artinya apa? Dapat dipercaya. Apapun yang dilakukan oleh Muhammad pada saat itu ya, sebelum menjadi seorang rasul, itu selalu baik, dapat dipercaya, tidak pernah meleset ya. Apa yang dikatakan itu selalu sesuai dengan apa yang dilakukan. Makanya beliau mendapat julukan dari orang-orang Quraisy pada saat itu Al-Amin. Itu belum menjadi seorang rasul loh ya. Jadi akhlak Nabi Muhammad sejak lahir itu, sejak kecil, bahkan sejak lahir itu sudah dijaga oleh Allah. Sifat wajib Rasul yang kedua adalah amanah, artinya terpercaya. Apapun yang diamanahkan oleh Allah ya disampaikan ya, disampaikan. Apapun yang diamanahkan oleh orang-orang ya disampaikan. Beliau ini sangat terpercaya ya. Kemudian yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Ini hubungannya adalah dengan wahyu Allah ya. Ketika Nabi Muhammad ini menjadi seorang rasul, Allah selalu menurunkan wahyu-wahyunya lewat malaikat Jibril. Wahyu-wahyu tersebut adalah petunjuk bagi umat manusia ya. Wahyu-wahyu itu disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia. Dan Nabi Muhammad juga menyampaikan apa adanya ya. Dari wahyu-wahyu tersebut tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Ben aku tok sing mlebu surga, ora tak kandhani liyane, mboten kados ngoten nggih. Semua disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah fatona atau cerdas nggih. Nabi Muhammad walaupun seorang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi beliau sangat cerdas ya dalam menentukan segala sesuatu. Beliau ini sangat cerdas, penuh perhitungan ya. Dalam peperangan beliau jago, dalam perekonomian beliau jago, dalam menghafal beliau jago ya, cerdas sekali. Sifat-sifat wajib Rasul ini mempunyai sifat muhal. Muhal itu dalam artian yang tidak mungkin atau lawan katanya ya. Seperti sidik, sifat sidik ini lawan katanya adalah kizib atau berdusta. Ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang selanjutnya
amanah, lawan katanya adalah khianat atau tidak dipercaya. Ini juga tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang selanjutnya tablek, lawan katanya adalah kitman atau menyembunyikan. Maksudnya adalah menyembunyikan wahyu. Ini juga tidak mungkin ya. Tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir, lawan kata fatonah adalah baladah atau bodoh. Ini juga tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Ini adalah sifat-sifat mulia dari Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad sebagai teladan, sebagai uswatun hasanah, mempunyai akhlakul karimah ya. Nabi Muhammad sudah dari kecil dijaga akhlaknya oleh Allah. Mari kita teladani sifat-sifat Nabi Muhammad ya. Untuk apa? Untuk hidup lebih baik ya, untuk mengurangi dosa-dosa kita di dunia, karena pada dasarnya semua manusia itu akan kembali kepada Allah. Semua yang dilakukan manusia itu ada pertanggungjawabnya. Walaupun kita walaupun kita bohong-bohong kecil, semua ditulis oleh malaikat dan kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saksinya adalah Nabi Muhammad ya. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya, barokah semuanya. Mohon maaf kalau ada salah, hilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.